Ardi berdiri di depan batu nisan istrinya yang telah meninggal 2 tahun lalu, dengan tangan gemetar memegang buket bunga mawar putih sambil memikirkan keputusan untuk menikah lagi demi keluarga besarnya di Jakarta. Tapi saat itulah seorang pria dengan anak kecil di sampingnya mendekat dan berkata pelan, "Kamu terlihat seperti sedang membawa beban berat, saudara." Ardi menoleh, terkejut melihat wajah pria itu yang tenang namun penuh pengertian, seorang ayah tunggal bernama Rian yang sedang mengunjungi makam kerabatnya di pemakaman yang sama. Udara pagi di Taman Makam Pahlawan Jakarta terasa hangat, sinar matahari menyinari rumput hijau dan batu-batu nisan yang rapi. Ardi, seorang miliarder berusia 45 tahun pemilik perusahaan properti besar, biasanya selalu mengendalikan segalanya, tapi hari ini hatinya kacau. Ia datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal pada Lina, istrinya yang meninggal karena kanker, dan sekaligus memantapkan niat untuk melamar Putri, wanita pilihan orang tuanya demi menjaga reputasi bisnis dan warisan keluarga. "Saya Ardi," katanya singkat, suaranya parau. Rian tersenyum tipis, anak perempuannya yang berusia 7 tahun bernama Sinta sedang bermain dengan daun kering di dekat situ. "Saya Rian, ayah tunggal. Istri saya juga pergi 3 tahun lalu, meninggalkan saya dan Sinta sendirian." Mereka duduk di bangku batu di bawah pohon beringin besar, angin sepoi-sepoi membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Ardi tidak tahu kenapa ia mau berbincang dengan orang asing ini, tapi ada sesuatu dalam mata Rian yang membuatnya merasa tidak sendirian untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Rian bercerita singkat tentang pekerjaannya sebagai gurus di pinggiran Jakarta, bagaimana ia harus membesarkan Sinta sendirian sambil menghadapi tatapan tetangga yang penuh tanya. Ardi mendengarkan, tangannya masih memegang bunga yang mulai layu. Ia tidak pernah berani mengakui pada siapapun bahwa pernikahannya dengan Lina hanyalah topeng, sebuah pernikahan palsu untuk menutupi rahasia yang ia simpan rapat-rapat sejak muda. Di Indonesia yang masih kental dengan norma keluarga dan agama, menjadi pria yang mencintai sesama pria seperti mimpi buruk yang tak pernah ia hadapi secara terbuka. "Kadang saya merasa hidup ini seperti sandiwara," gumam Ardi tanpa sadar. Rian menatapnya lama, seolah mengerti lebih dalam dari yang dicapkan. Sinta berlari mendekat, memegang tangan ayahnya dan bertanya polos, "Ayah, bapak ini teman baru?" Rian mengangguk, dan untuk sesaat Ardi merasa hangat yang aneh di dada. Mereka berpisah dengan janji bertemu lagi minggu depan di tempat yang sama, bukan karena apa-apa, katanya, hanya untuk berbagi cerita. Pulang ke rumah mewahnya di kawasan Pondok Indah, Ardi duduk sendirian di teras, memandang kota Jakarta yang sibuk di bawah. Telepon dari ibunya berdering, mengingatkan tentang pertemuan dengan keluarga Putri besok. Tapi pikirannya malah kembali ke Rian dan senyum tenang pria itu. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah lama, Ardi tidak bisa tidur, bertanya-tanya kenapa pertemuan singkat itu terasa begitu penting. Ia bangun pagi-pagi, memutuskan untuk kembali ke pemakaman besok, meski tak tahu alasannya. Di kantor, rapat demi rapat berjalan lancar, tapi hatinya gelisah. Rekannya, Budi, bertanya kenapa ia tampak berbeda. Ardi hanya tersenyum, mungkin karena cuaca. Tapi dalam hati ia tahu ada yang berubah. Ketika minggu berikutnya tiba, Ardi sudah menunggu di bangku batu itu sebelum matahari tinggi. Rian datang tepat waktu, Sinta membawa boneka kecil. Mereka mulai bicara lebih dalam, tentang mimpi yang hilang, tentang tekanan menjadi kepala keluarga di masyarakat yang tak pernah mengerti. Ardi menceritakan sedikit tentang Lina, bagaimana ia mencintai istrinya sebagai sahabat tapi tak pernah sebagai istri sejati. Rian mendengarkan tanpa menghakimi, hanya mengangguk pelan. "Kita semua punya rahasia yang berat," katanya pelan. Sinta tertawa riang saat bermain di rumput, dan suara tawa anak itu membuat Ardi tersenyum tanpa sadar. Hari itu mereka berpisah dengan nomor telepon yang ditukar, bukan untuk bisnis, tapi untuk pertemanan sederhana. Ardi pulang dengan perasaan ringan yang lama tak ia rasakan.
Di rumah, ia membatalkan janji makan malam dengan Putri, beralasan ada pekerjaan mendadak. Malam harinya, ia membuka album foto lama, melihat wajah Lina yang tersenyum, dan berbisik, "Makan aku, Lina." Tapi kali ini, ada harapan baru yang muncul di ujung pikirannya, harapan yang ia takut namai. Pertemuan kedua di pemakaman berubah menjadi kebiasaan mingguan bagi Ardi dan Rian. Setiap Sabtu pagi, Ardi meninggalkan mobil mewahnya di parkir luar dan berjalan kaki menyusuri jalan setapak menuju bangku batu di bawah pohon beringin. Rian selalu datang dengan Sinta yang semakin akrab dengan Om Ardi. Mereka bicara tentang segalanya, dari pekerjaan Rian yang melelahkan di sekolah hingga tekanan Ardi mengelola perusahaan warisan ayahnya. Jakarta yang panas terasa lebih sejuk saat mereka bersama. Angin membawa aroma bunga Kamboja yang tumbuh liar di pemakaman. Suatu hari, Rian menceritakan bagaimana istrinya meninggal karena kecelakaan dan bagaimana ia harus belajar menjadi ayah tunggal dalam semalam. "Saya pernah berpikir untuk menyerah," kata Rian sambil memandang Sinta yang sedang menggambar di tanah dengan ranting. "Tapi melihat mata anak saya tahu saya harus kuat." Ardi merasa ada kesamaan, ia pun pernah ingin menyerah pada hidup palsu yang ia jalani. Perlahan, Ardi mulai membuka diri lebih jauh. Ia bercerita tentang masa kuliah di Bandung ketika ia pertama kali sadar perasaannya pada teman laki-lakinya, tapi langsung menekannya karena takut dikucilkan keluarga. "Di Indonesia ini, pria seperti saya harus menikah, punya anak, supaya bisnis tetap jalan," katanya dengan suara rendah. Rian tidak terkejut, hanya meletakkan tangan di bahu Ardi sebentar, sentuhan ringan yang membuat Ardi merasa listrik menyambar. "Kamu tidak sendirian," jawab Rian sederhana. Sinta mendekat, meminta Ardi bercerita tentang hewan di kebun binatang. Ardi tertawa, dan untuk pertama kalinya ia merasa seperti bagian dari keluarga kecil yang hangat. Di kantor, Ardi mulai sering melamun. Ibu dan adiknya terus menekan soal pernikahan dengan Putri. "Kamu sudah 45, Ardi. Lina sudah tiada, saatnya lanjut," kata ibunya dalam panggilan Ideo. Ardi mengiyakan di depan, tapi malam harinya ia menelepon Rian, bicara sampai larut tentang mimpi-mimpi yang tertunda. Rian berbagi cerita tentang bagaimana tetangga di kampungnya bergosip karena ia belum menikah lagi. "Mereka bilang saya aneh, ayah tunggal yang terlalu dekat dengan anak," katanya sambil tertawa pahit. Ardi merasa marah mendengarnya, ingin melindungi Rian dan Sinta. Suatu sore, mereka memutuskan pindah tempat, bukan lagi di pemakaman tapi di taman kecil dekat rumah Rian di Bekasi. Sinta bermain ayunan, sementara Ardi dan Rian duduk di bangku taman. Udara sore harum bunga melati. "Kamu tahu, Ardi, sejak bertemu kamu, saya merasa ada yang berbeda," kata Rian tiba-tiba. Ardi menatapnya, jantung berdegup kencang. Ia tahu perasaan itu, perasaan yang sama yang ia coba kubur bertahun-tahun. Mereka tidak bicara lebih jauh hari itu, tapi senyum mereka saling mengerti. Pulang ke rumah, Ardi berdiri di balkon apartemen mewahnya, memandang lampu-lampu kota. Ia membatalkan pertemuan dengan Putri lagi, kali ini dengan alasan yang lebih lemah. Keluarganya mulai curiga. Adiknya, Sari, datang berkunjung dan bertanya langsung, "Kamu ada masalah apa sih, Bang? Putri bilang kamu aneh akhir-akhir ini." Ardi hanya menggeleng, tapi dalam hati ia tahu rahasianya mulai retak. Minggu berikutnya, saat bertemu Rian, Ardi membawa mainan untuk Sinta. Anak itu memeluknya erat, memanggil Om Ardi papa kedua. Kata itu membuat Ardi terdiam, air mata hampir jatuh. Rian melihatnya dan tersenyum lembut. "Mungkin suatu hari kita bisa jadi keluarga sungguhan," gumam Rian pelan. Ardi tidak menjawab, tapi tangannya meraih tangan Rian sebentar, di bawah meja taman yang tersembunyi. Malam itu, Ardi menulis di buku hariannya untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, "Aku takut, tapi aku juga bahagia." Bisnisnya tetap berjalan, kontrak besar dengan investor asing berhasil ditandatangani, tapi hatinya sudah tidak lagi di kantor.
Ia mulai menghitung hari sampai Sabtu berikutnya. Rian di rumah kecilnya di Bekasi juga tak bisa berhenti memikirkan Ardi. Sinta bertanya kenapa ayahnya sering tersenyum sendiri. Karena ada teman baik, jawab Rian sambil mencium kening anaknya. Tapi dalam hati ia tahu ini lebih dari teman. Tekanan dari sekolah mulai terasa, guru lain bertanya kenapa ia tak pernah membawa pasangan ke acara keluarga. Rian hanya tersenyum, tapi malam harinya ia menelepon Ardi dan mereka bicara sampai pagi. Pertemanan ini mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang keduanya tak berani namai dulu. Ardi merasa hidupnya yang sempurna mulai goyah, tapi untuk pertama kalinya ia merasa hidup. Hubungan Ardi dan Rian semakin dekat tanpa mereka sadari. Setiap pertemuan di Taman Bekasi menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Suatu hari hujan deras, mereka berteduh di gazebo kecil, Sinta tertidur di pangkuan Rian. Ardi menatap wajah Rian yang basah oleh air hujan, dan tanpa sadar ia mengulurkan tangan menyeka air di pipi pria itu. "Kamu baik sekali," bisik Rian. Ardi menarik tangannya cepat, tapi jantungnya berdegup tak karuan. Malam itu, setelah mengantar Rian pulang, Ardi duduk di mobil mewahnya lama, memandang rumah kecil Rian dari kejauhan. Ia sadar perasaannya bukan lagi pertemanan biasa. Di Jakarta, keluarga Ardi mulai menuntut. Ibu Ardi mengatur pertemuan resmi dengan keluarga putri di rumah mewah mereka. Ardi datang dengan wajah tegang, duduk di meja makan sambil mendengar rencana pernikahan yang sudah disusun. "Kamu harus menikah tahun ini juga, Ardi. Bisnis kita butuh citra keluarga utuh," kata ayahnya tegas. Ardi mengangguk diam, tapi pikirannya melayang ke Rian. Setelah pertemuan itu, ia langsung menelepon Rian dan menceritakan semuanya. "Saya takut, Rian. Takut kehilangan segalanya kalau saya jujur." Rian diam lama di ujung telepon. "Kita bisa hadapi bersama kalau kamu mau." Kata-kata itu membuat Ardi menangis sendirian di kamarnya. Minggu berikutnya, mereka bertemu lagi. Sinta sedang sekolah, jadi hanya mereka berdua di taman. Ardi akhirnya mengakui, "Saya merasa ada yang lebih dari teman dengan kamu, Rian." Rian tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Saya juga, Ardi. Sudah lama saya merasa seperti ini, tapi takut untuk anak saya." Mereka duduk berdekatan, tangan saling bersentuhan, dan untuk pertama kalinya mereka merasa tidak sendiri di dunia yang penuh penilaian. Tapi konflik mulai muncul. Rekan bisnis Ardi, Budi, melihat Ardi sering bolos rapat Sabtu pagi dan mulai curiga. "Kamu ketemu siapa sih akhir-akhir ini?" "Ada wanita lain?" tanya Budi sambil tertawa. Ardi hanya menggeleng, tapi hatinya gelisah. Di sekolah Rian, kepala sekolah memanggilnya karena ada gosip dari orang tua murid yang melihat Rian sering bertemu pria kaya di taman. "Ini demi nama baik sekolah, Pak Rian," kata kepala sekolah. Rian pulang dengan hati berat, memeluk Sinta erat. Ardi datang malam itu ke rumah Rian secara diam-diam, membawa makanan untuk mereka bertiga. Sinta senang sekali, tapi Rian tampak khawatir. "Kalau rahasia kita terbongkar, Sinta yang kena dampaknya," katanya pelan. Ardi memegang tangan Rian kuat. "Saya akan lindungi kalian." Malam itu, di teras rumah kecil Rian, mereka berpelukan pertama kali, pelukan hangat yang penuh rasa aman. Ardi merasa dunia berhenti sejenak. Keesokan harinya, Ardi memutuskan untuk menunda rencana pertunangan dengan Putri. Ia bilang pada keluarganya ada masalah bisnis mendadak. Ibu Ardi marah besar, "Kamu sudah dewasa, Ardi. Jangan buat malu keluarga." Tekanan semakin berat, tapi Ardi merasa lebih kuat karena ada Rian. Mereka mulai merencanakan pertemuan rahasia di tempat lain, sebuah kai kecil di pinggir kota. Di sana, mereka bicara tentang masa depan, tentang kemungkinan hidup bersama meski sulit di Indonesia. "Kita bisa pindah ke luar negeri," usul Ardi suatu kali. Rian menggeleng pelan. "Saya tak bisa tinggalkan pekerjaan dan keluarga di sini."
Konflik batin Ardi semakin dalam. Ia mulai membaca buku-buku tentang identitas diri secara diam-diam, menyembunyikan di laci meja kerjanya. Suatu malam, ia menangis sendirian di kamar mandi mewahnya, bertanya pada cermin siapa dirinya sebenarnya. Rian juga berjuang. Ia hampir kehilangan pekerjaan karena gosip, tapi teman sejawatnya membela. Kamu ayah baik, Rian. Jangan pedulikan mereka. Ardi datang ke rumah Rian lebih sering, membawa hadiah kecil untuk Sinta. Anak itu mulai memanggilnya Papa Ardi saat tak ada orang lain. Kata itu membuat Ardi menangis bahagia. Tapi bahaya semakin dekat. Adik Ardi, Sari, mulai mengikuti Ardi diam-diam dan melihatnya bertemu Rian di taman. Bang, kamu serius dengan pria itu? Tanya Sari suatu malam di rumah. Ardi terdiam, wajahnya pucat. Rahasia mulai terbongkar di keluarganya. Pengakuan Ardi pada adiknya menjadi titik balik yang menyakitkan. Sari menangis, Bang, bagaimana dengan keluarga? Bagaimana dengan bisnis kita? Ardi memeluk adiknya, saya capek hidup bohong, Sari. Berita itu menyebar pelan di keluarga besar. Ibu Ardi pingsan saat mendengar, ayahnya marah besar dan mengancam memotong hak waris. Kamu hancurkan nama baik kita, Ardi, teriak ayahnya di ruang keluarga mewah. Ardi berdiri tegar, tapi dalam hati hancur. Ia menelepon Rian malam itu, suaranya bergetar. Mereka tahu, Rian. Rian datang ke apartemen Ardi secara diam-diam malam-malam, memeluk Ardi lama di teras. Kita hadapi bersama. Sinta ditinggal dengan tetangga baik hati. Hari-hari berikutnya penuh badai. Investor mulai ragu dengan perusahaan Ardi setelah rumor beredar di kalangan elit Jakarta. Beberapa mitra bisnis mundur, mengatakan kita tidak mau reputasi tercemar. Ardi bekerja 2 kali lebih keras, tapi hatinya tenang karena ada Rian. Mereka menghabiskan waktu di rumah kecil Rian, memasak bersama, bermain dengan Sinta. Suatu malam, saat Sinta tidur, Ardi dan Rian duduk di teras belakang, memandang bintang di langit Bekasi yang jarang terlihat. Saya mencintaimu, Rian, kata Ardi untuk pertama kali. Rian menangis, saya juga, Ardi. Sudah lama. Pelukan mereka semakin erat, tapi mereka tahu ini baru awal perjuangan. Konflik semakin tinggi saat Putri datang ke kantor Ardi, matanya merah. Kenapa kamu lakukan ini padaku, Ardi? Aku sudah siap jadi istri baik. Ardi meminta maaf tulus, maafkan aku, Putri. Aku tak bisa bohong lagi. Putri pergi sambil menangis, dan berita itu jadi gosip besar di kalangan sosialita. Keluarga Rian di kampung juga mulai mendengar. Kakak Rian menelepon marah, kamu bawa malu keluarga, Rian. Pikirkan Sinta. Rian hampir kehilangan hak asuh karena gosip, tapi pengacara Ardi membantu diam-diam. Ardi mengorbankan proyek besar demi melindungi Rian. Ia menjual salah satu tanah warisan untuk biaya pengacara. Kamu tak perlu lakukan ini, kata Rian. Ini untuk kita, jawab Ardi tegas. Di tengah badai, Sinta menjadi cahaya. Anak itu berkata polos, Papa Ardi dan Ayah Rian paling baik. Kata itu membuat kedua pria itu menangis bahagia. Ardi mulai datang ke sekolah Sinta sebagai paman baik, tapi tatapan orang tua murid menusuk. Rian hampir menyerah suatu hari, mungkin kita harus berpisah demi Sinta. Ardi memegang bahu Rian kuat, tidak. Kita lawan bersama. Mereka pergi ke pantai Ancol diam-diam akhir pekan, berjalan di pasir sambil pegangan tangan saat tak ada orang. Sinta bermain air, tertawa riang. Momen itu memberi mereka kekuatan. Tapi kembali ke Jakarta, tekanan semakin berat. Ayah Ardi memanggil rapat keluarga darurat, mengancam mencabut jabatan direktur jika Ardi tidak menikah dengan wanita. Ardi berdiri di depan semua kerabat, suaranya mantap, saya mencintai Rian. Ini pilihan saya. Ruangan hening, beberapa kerabat meninggalkan ruangan marah. Ardi pulang dengan hati hancur tapi lega.
Rian menunggunya di apartemen, memeluknya erat. Kamu berani sekali. Malam itu mereka tidur berpelukan pertama kali tanpa rasa takut. Tapi besok pagi, berita di media sosial mulai menyebar, Otto samar Ardi dan Rian di taman bocor. Krisis besar dimulai. Berita di media sosial meledak seperti bom. Miliarder Ardi ternyata gay, tinggalkan calon istri demi pria biasa. Judul berita online menyebar cepat. Telepon Ardi tak berhenti berdering, investor mundur satu persatu, saham perusahaan turun drastis. Ardi duduk di kantor kosong, memandang layar komputer dengan mata lelah. Rian datang diam-diam malam hari, membawa makanan buatan sendiri. Kita bisa lewati ini, katanya. Tapi Rian sendiri menghadapi masalah lebih berat. Kepala sekolah meminta Rian cuti tanpa bayar karena citra sekolah tercemar. Sinta ditanya teman-temannya di sekolah, ayahmu suka pria? Anak kecil itu pulang menangis. Ardi merasa bersalah besar. Ini salahku, Rian. Aku yang bawa kamu ke dalam ini. Rian memegang tangan Ardi, kita sama-sama pilih ini. Ardi memutuskan mengorbankan jabatannya. Ia mundur sebagai direktur, menyerahkan pada adiknya Sari yang setuju membantu meski ragu. Saya dukung Bang, meski susah, kata Sari sambil menangis. Keluarga besar memutuskan hubungan dengan Ardi, ibunya bahkan tak mau angkat telepon. Ardi menjual rumah mewahnya di Pondok Indah, pindah ke rumah kecil dekat Rian di Bekasi. Uang hasil penjualan ia gunakan untuk membuka usaha kecil bersama Rian, sebuah toko buku anak di pinggir kota. Kita mulai dari nol, kata Ardi pada Rian suatu malam. Sinta senang sekali tinggal bersama dua papa. Tapi masyarakat sekitar mulai menjauhi. Tetangga bergosip, anak-anak lain tak boleh bermain dengan Sinta. Rian hampir putus asa, mungkin kita pindah ke desa ibu saya. Ardi menggeleng, kita lawan di sini. Suatu hari, ada demonstrasi kecil di depan toko buku mereka, kelompok konserati menuntut tutup. Ardi berdiri di depan, berbicara pelan pada massa. Saya hanya ingin hidup damai dengan orang yang saya cintai. Beberapa orang tergerak, tapi yang lain tetap marah. Polisi datang, membubarkan kerumunan. Malam itu Ardi dan Rian duduk di teras rumah kecil, memandang bintang. Apakah ini layak, tanya Rian. Ardi mencium kening Rian, lebih dari layak. Perlahan dukungan mulai datang. Seorang teman lama Ardi dari masa kuliah menelepon, saya bangga sama kamu, Ardi. Beberapa pelanggan toko buku yang setia mulai berdatangan lagi. Sinta mulai punya teman baru di sekolah baru yang lebih terbuka. Tapi ujian terbesar datang saat ayah Ardi sakit keras. Ardi datang ke rumah sakit, berdiri di luar kamar Icuk. Ayahnya memanggilnya masuk, suaranya lemah, makan ayah, nak. Ayah takut kehilangan kamu. Air mata Ardi jatuh. Ia memeluk ayahnya, saya tetap anak ayah. Keluarga mulai melunak pelan-pelan. Ibu Ardi datang ke rumah kecil di Bekasi, melihat Sinta bermain, dan akhirnya memeluk Rian dengan ragu. Rawat anakku baik-baik, katanya pelan. Ardi dan Rian menangis bahagia. Bisnis kecil mereka mulai berkembang, toko buku jadi tempat anak-anak belajar dengan cerita tentang penerimaan. Ardi merasa hidupnya akhirnya utuh. Tahun berlalu, toko buku kecil di Bekasi kini ramai pengunjung. Ardi dan Rian menikah secara sederhana di sebuah rumah ibadah kecil yang menerima mereka, hanya dihadiri keluarga dekat dan teman-teman setia. Sinta berusia 10 tahun sekarang, memanggil keduanya papa dengan bangga. Ardi sering duduk di teras rumah mereka yang nyaman, memandang taman kecil yang mereka rawat bersama. Ia ingat perjalanan panjang dari pemakaman dulu hingga hari ini. Rian masih mengajar di sekolah baru yang lebih ramah, dan Ardi mengelola usaha kecil dengan bahagia. Keluarga besar Ardi akhirnya menerima, meski masih ada kerabat yang menjauh. Kita sudah cukup dengan yang mencintai kita, kata Rian suatu malam saat mereka duduk berdua di bawah bintang. Sinta tidur nyenyak di kamarnya.
Ardi memeluk Rian erat, terima kasih telah ubah hidupku. Mereka berjalan ke pemakaman lama sekali setahun, meletakkan bunga di makam Lina dan istri Rian. Kita bahagia sekarang, bisik Ardi. Bisnis kecil mereka berkembang jadi jaringan toko buku anak di beberapa kota, fokus pada cerita tentang keragaman. Ardi sering bicara di acara kecil tentang pentingnya penerimaan diri. Saya pernah takut, tapi sekarang saya bebas, katanya di depan pendengar. Rian selalu di sisinya, tersenyum bangga. Sinta tumbuh jadi anak cerdas yang mengerti cinta orang tuanya. Suatu hari, saat Ardi dan Rian merayakan ulang tahun pernikahan sederhana, Sinta bertanya, "Papa, apakah cinta kalian salah?" Ardi tersenyum, "Cinta tak pernah salah, nak." Hidup mereka kini tenang, penuh tawa dan pelukan. Ardi tak lagi miliarder kaya raya, tapi ia kaya hati. Rian tak lagi sendirian dan Sinta punya dua ayah yang mencintainya. Di Indonesia yang masih berjuang dengan penerimaan, kisah mereka menjadi cahaya kecil bagi banyak orang. Ardi berdiri di teras suatu pagi, memandang matahari terbit, dan berterima kasih pada pertemuan di makam dulu. Semua pengorbanan, air mata, dan konflik membawa mereka ke sini, ke kebahagiaan yang tulus. Apakah mencintai sesama jenis adalah pilihan salah jika itu membawa kebahagiaan sejati bagi diri sendiri, keluarga kecil, dan orang-orang di sekitar?